Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Nama saya Mufid Muhammad Fatah Hinanda dari kelas 9G. Di sini saya akan memenuhi tugas mapel fikih, yaitu membuat video materi, dan materi yang saya ambil adalah tambahan dalam mengembalikan atau membayarkan hutang. Tapi sebelum itu ada kaidah yang harus kita pahami terkait penjelasan dari materi ini, yaitu kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Atau pengertiannya, setiap pinjaman yang dapat mendatangkan suatu manfaat, maka manfaat tersebut hukumnya riba. Contohnya yaitu si A memberi pinjaman ke si B dengan catatan bahwa si B harus mengembalikan yang dipinjam itu tanpa ada tambahan dalam waktu 3 bulan. Namun si A setelah meminjamkan uang kepada si B, ia meminta bantuan kepada si B, misal, tolong bantu saya membetulkan atap rumah saya, atau meminta bantuan untuk mengantarkan anaknya ke sekolah setiap pagi. Maka manfaat berupa bantuan membetulkan atap rumah atau meminta bantuan untuk mengantarkan anaknya ke sekolah setiap pagi tersebut masuk ke dalam kaidah ini, dan tambahan atau jasa ini termasuk riba. Az-ziyadatu fi raddil qard. Tambahan dalam mengembalikan atau membayarkan hutang itu terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, az-ziyadah al-masyrutah. Tambahan yang dipersyaratkan. Contohnya, ketika si A meminjamkan uang kepada B sebanyak 10 juta, lalu si A mengatakan jika ingin mengembalikan uang tersebut, maka kamu harus mengembalikan sebanyak 11 juta. Di sini ada tambahan, dan hukum tambahan ini adalah haram atau riba. Yang bentuk yang kedua adalah az-ziyadah ghairu masyrutah, tambahan yang tidak dipersyaratkan. Si pemberi pinjaman tidak menyatakan apa-apa, namun ketika orang yang meminjam mengembalikan, maka di situ ada tambahan. Hal ini memiliki dua bentuk. Yang pertama, al-wafa'u bi ajwad, tambahan berupa pembayaran hutang dengan barang yang lebih baik dari yang dipinjam. Contohnya yaitu seseorang meminjam beras sebanyak 1 kg yang kualitasnya agak rendah, dan ketika dikembalikan, ia kembalikan beras tersebut dengan jumlah 1 kilo juga, namun tetapi dengan kualitas beras yang lebih bagus atau kualitas super. Hal ini hukumnya boleh dilakukan. Lalu bentuk yang kedua yaitu tambahan yang tidak dipersyaratkan, dan itu berupa pemberian hadiah. Dia menghadiahkan kepada orang yang meminjamkan sesuatu kepada dirinya. Hal ini memiliki dua kondisi. Kondisi yang pertama yaitu ba'dal wafa. Dia memberikan hadiah kepada orang yang meminjamkan suatu barang kepada dirinya, tetapi hadiah tersebut dia berikan setelah membayarkan hutangnya. Hal ini hukumnya boleh dilakukan karena masalah hutang piutangnya telah selesai dan si penghutang ingin memberikan hadiah. Maka hukumnya itu boleh dan tidak terkait dengan pinjam-meminjam. Lalu kondisi yang kedua yaitu qoblal wafa. Dia memberikan hadiah sebelum dia membayarkan hutang. Bentuk ini memiliki dua keadaan. Yang pertama, karena yuhadihi qabl. Dia sudah terbiasa untuk saling memberikan hadiah kepadanya sebelum berhutang. Contohnya, si A dan si B bertetangga, dan mereka sudah biasa saling memberikan makanan setiap harinya. Bagaimana hukum hadiah tersebut? Misalnya si A memberikan hadiah ke tetangganya, dan tetangganya ini setelah ia meminjam uang si B atau berhutang kepada si B, tetapi ia sudah biasa untuk saling memberikan sebelumnya. Hal ini hukumnya boleh dilakukan karena sudah ada kebiasaan sebelumnya atau sebelum dia berhutang. Lalu keadaan yang kedua, lam yakun yuhadihi qabl. Dia belum atau tidak pernah untuk saling memberikan hadiah sebelumnya, namun tatkala ia berhutang, maka ia mulai untuk memberikan hadiah kepada orang yang memberikan pinjaman. Apa hukumnya? Hal ini tidak boleh dan ini masuk ke dalam riba. Akan tetapi kalau dia niatkan hadiah tersebut atau pemberian tersebut untuk mengupah dia untuk suatu pekerjaan yang ia lakukan, misalnya ketika ia meminjam suatu barang
diantarkan dari tempatnya ke rumah orang yang orang yang misalnya ketika punya suatu barang diantarkan dari tempatnya ke rumah orang ini dan ongkirnya sekitar 10.000, maka boleh baginya untuk memberikan sebatas 10.000 sebagai upah dia mengantarkan barang yang dipinjam tersebut. Atau yang kedua yaitu ihtisabuhu min dainihi. Dia memberikan hadiah namun hadiah tersebut masuk ke dalam hitungan hutangnya. Misalkan dia berhutang 5 juta sebelum membayarkan hutangnya tersebut. Dia memberikan hadiah kepada orang ini dengan uang sebesar 100.000 sebagai hadiah. Maka kalau dia niatkan 100.000 ini untuk membayarkan hutangnya sebanyak 5 juta tersebut, sehingga tersisa hutangnya kepada orang tersebut sebanyak 4,9 juta, maka itu hukumnya boleh karena sama halnya dia membayarkan hutangnya. Tetapi kalau tidak ada niat dari kedua hal ini, maka hukum memberikan hadiah sebelum membayarkan hutangnya tersebut adalah tidak boleh dan itu termasuk dalam perbuatan riba. Sekian pembahasan tentang aziyadatu fi raddil qard atau memberikan tambahan setelah mengembalikan hutang atau tambahan dalam mengembalikan hutang. Mohon maaf jika ada kesalahan. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.